Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Adapun anggota kelompok dari kami yaitu di sini kami akan memperagakan tentang cara-cara senam nifas. Sebelum memperagakan senam nifas, di sini saya akan menjelaskan tentang senam nifas. Senam nifas adalah terapi latihan gerak untuk rehabilitasi ibu nifas sedini mungkin, baik fisik maupun mental, untuk kembali dalam keadaan normal atau keadaan semula. Tujuan senam nifas yaitu yang pertama, mempercepat kembalinya ukuran rahim pada keadaan normal. Yang kedua, untuk mempercepat pemulihan ibu pasca persalinan. Yang ketiga, untuk mencegah komplikasi yang mungkin timbul selama fase nifas. Dan yang terakhir atau yang keempat, untuk memperkuat otot dasar panggul, otot perut, dan otot kaki. Senam nifas itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu senam nifas dini dan senam nifas lanjutan. Senam nifas dini dimulai dari 6 jam setelah melahirkan sampai dengan 2 minggu pasca nifas. Manfaat senam nifas itu sendiri adalah untuk mempercepat penyembuhan rahim, mencegah kesulitan buang air besar dan buang air kecil, meningkatkan ketenangan atau relaksasi, memperlancar aliran darah, mencegah varises, mencegah pembekakan pada kaki, melancarkan pengeluaran ASI, mempertahankan postur tubuh yang baik, dan yang paling penting adalah untuk kelangsingan tubuh. Pada umumnya, ibu nifas bisa melakukan senam nifas ini kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memperbolehkan ibu itu untuk tidak melakukannya. Contohnya adalah ibu dengan komplikasi saat persalinan, ibu dengan anemia, ibu dengan kejang, dan ibu dengan riwayat penyakit jantung. Yuk kita lihat bagaimana cara melakukan senam nifas dini. Let's go! Latihan senam hari pertama ini adalah latihan pernafasan dan otot-otot kaki. Untuk latihan pernafasan ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah latihan pernafasan dada. Posisi tidur terlentang dengan kedua kaki ditekuk dan tangan di atas dada. Ambil nafas dari hidung dan mulut sambil dada dikembangkan. Keluarkan pelan-pelan lewat mulut sambil mulutnya dibuka lebar. Selanjutnya latihan pernafasan iga-iga. Kedua tangan diletakkan di iga-iga bagian bawah, ambil nafas dari hidung dan mulut, lalu keluarkan pelan-pelan sambil mulutnya seperti bersiul. Gerakan ini bisa diulang 3-5 kali selama latihan. Yang kedua, latihan pernafasan iga-iga. Dengan cara tidur terlentang, kedua punggung tangan berada di atas iga-iga bagian bawah dengan cara mengepal. Lalu, ambil nafas dari hidung dan mulut sambil iga-iga dikembangkan. Keluarkan pelan-pelan dengan cara mulut seperti bersiul. Gerakan ini bisa diulang 3-5 kali setiap latihan. Yang ketiga, latihan pernafasan perut. Ini berfungsi untuk mengencangkan otot-otot perut. Caranya adalah kedua kaki tetap ditekuk, kedua tangan di atas perut. Ambil nafas dari hidung dan mulut sambil perut dikembangkan atau dikembungkan. Lalu, keluarkan pelan-pelan melalui mulut sambil perut dikempiskan atau dikerutkan. Yang keempat adalah latihan untuk pergelangan kaki. Tujuan latihan ini adalah untuk memperlancar sirkulasi darah dan mengurangi pembengkakan. Latihan ini terdiri dari 3 macam. Latihan pertama adalah ibu duduk, kedua kaki diluruskan, badan bersandar pada kedua tangan, kedua kaki dirapatkan, kedua telapak kaki ditarik keluar, lalu ditekuk ke dalam. Tarik, tekuk, tarik, tekuk. Gerakan ini bisa diulang 3-5 kali selama latihan. Gerakan yang kedua adalah kedua telapak kaki saling dihadapkan, lalu tekan ke bawah, buka ke samping, tutup lagi. Gerakan ini selain melancarkan peredaran darah, ini juga untuk mencegah pegal-pegal dan kram-kram pada kaki. Gerakan ketiga adalah memutar telapak kaki ke bawah dan ke atas. Tekniknya adalah kedua telapak kaki saling dihadapkan, lalu putar ke atas, ke samping, tutup. Gerakan ini bisa diulang 3-5 kali selama latihan.
Selanjutnya adalah telapak kaki memutar ke bawah, terus lapang kaki sampai saling berhadapan, lalu diputar ke bawah, dimulai diputar ke bawah, ke samping, ditutup. Selanjutnya latihan senam hari kedua. Latihan yang pertama adalah untuk otot perut. Tekniknya adalah tidur terlentang, kedua kaki ditekuk, kedua tangan di samping badan. Angkat kepala sampai dagu menyentuh dada. Tahan, lalu kembali. Ini gunanya untuk mengencangkan otot-otot perut bagian atas. Gerakan ini bisa diulang 5-6 kali setiap latihan. Yang kedua adalah latihan otot dasar panggul. Tujuannya adalah mengencangkan otot-otot dasar panggul, melancarkan buang air besar, buang air kecil, dan mengurangi nyeri pada jahitan. Tekniknya adalah kedua kaki ditekuk, kedua tangan di samping badan, kerutkan kedua bokong, kerutkan perut bagian bawah, kencangkan vagina, tarik kedua pahanya, kencangkan, tahan, lepas. Yang ketiga adalah latihan otot-otot tungkai. Tekniknya adalah kaki kanan ditekuk, diluruskan setengah tinggi, kemudian kembali lagi. Dilanjutkan kaki kiri ditekuk, diluruskan setengah tinggi, lalu kembali lagi. Kemudian kedua kaki ditekuk, diluruskan setengah tinggi, kembali lagi. Gerakan ini bisa diulang 6 kali selama latihan. Latihan hari ketiga. Latihan ini bertujuan mempercepat kembalinya rahim ke bentuk semula. Tekniknya adalah posisi tengkurap. Letakkan bantal di bawah perut dan kaki. Kedua lengan di atas bokong. Kedua lengan dibengkokkan. Kepala miring ke kanan. Rapatkan kedua bokong dan dikempiskan. Kempiskan perut, ditahan sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu lepaskan. Lakukan 5 kali bergantian dengan kepala kiri. Yang kedua, latihan otot dada. Tujuannya untuk memperlancar pengeluaran ASI dan mengurangi pegal-pegal pada area bahu. Posisi duduk, kedua telapak tangan berada di bahu. Lalu, putar ke depan. Ini bisa diulangi sebanyak 8 kali dan diputar ke belakang sebanyak 8 kali. Selanjutnya, kedua lengan berada di depan dada. Lalu, tangan kanan memegang lengan kiri bagian bawah dan lengan kiri memegang lengan kanan bagian bawah. Gerakannya tarik, tekan, tarik, tekan. Lakukan ini selama 1 menit. Yang ketiga adalah latihan sikap baik. Ini berguna untuk mengembalikan postur tubuh dalam keadaan normal. Tekniknya adalah kempeskan perut, tarik bahu belakang, ulurkan leher, pandangan ke depan. Kaki kanan melangkah 1 langkah. Tundukkan kepala, letakkan sesuatu, kemudian ambil lagi. Kepala menghadap ke depan, kaki melangkah ke belakang, lepaskan kerutannya. Olahraga setelah melahirkan, kenapa tidak? Olahraga dalam porsi yang tepat akan sangat bermanfaat. Salam sehat. Sekian video dari kelompok 1, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.